Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial menggunakan aplikasi WebEx untuk kepentingan kuliah ataupun kepentingan mengajar. Di sini saya menggunakannya di smartphone ataupun Android. Seperti biasa, untuk di Android kita bisa menemukannya di Play Store. Kita tinggal ketik saja WebEx Meeting dan kemudian akan muncul aplikasi WebEx-nya dan kita bisa langsung mendownloadnya. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, dan saya tidak akan mendownloadnya lagi. Dan untuk ukuran WebEx Meeting ini yaitu 41 MB. Langsung kita buka saja. Sedikit saya sampaikan perbedaan untuk di PC atau laptop, kita bisa 3 posisi. Bisa versi host, versi presenter, dan versi peserta didik atau partisipan. Adapun untuk di smartphone kita hanya bisa 2 posisi saja. Dan pada aplikasi WebEx versi 2019 kita hanya bisa menggunakan trial card selama 30 hari. Setelah 30 hari kita harus bayar setiap bulannya. Dan partisipannya 200 orang. Tapi alhamdulillah untuk aplikasi WebEx versi 2020 sudah digratiskan dan partisipannya hanya 100 orang. Untuk adik-adik peserta didik, langsung saja klik join meeting, kemudian masukkan kode URL atau kode yang sudah diberikan oleh dosen atau guru, contohnya seperti ini, dan klik join. Kemudian kita akan langsung masuk ke meeting atau kelas yang sudah disediakan oleh dosen. Untuk adik-adik yang telah mempunyai akun WebEx, kita bisa langsung sign in. Adapun adik-adik yang belum mempunyai akun WebEx, kita bisa daftar terlebih dahulu. Klik sign up. Kita bisa menggunakan Chrome, UC Browser ataupun Opera Mini. Saya akan menggunakan Chrome dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan email adik-adik sekalian, email yang masih aktif. Di sini saya akan menggunakan email saya. Kemudian klik sign up. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan nama kita. Ingat, jangan menggunakan nama samaran untuk memudahkan dosen ataupun guru. Kemudian klik continue. Jika muncul tampilan seperti ini, berarti verifikasi email kalian sudah dikirim ke Gmail kalian. Kita buka Gmail. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat password WebEx kita. Klik create password. Perlu diingat, password harus 8 karakter dan harus berunsur huruf besar dan huruf kecil dan angka. Dan password tidak boleh nama yang sudah kalian ketik tadi. Setelah kita memasukkan kata sandi kita klik continue. Dan kita sudah bisa masuk ke dalam WebEx meeting. Kita sign in, lalu masukkan Gmail yang sudah tadi didaftarkan, lalu tekan next dan tekan URL, lalu masukkan kata sandi yang tadi kita buat.
Setelah kita memasukkan kata sandi kita tekan next, kemudian email atau akun kita sudah masuk. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung start meeting. Dan sekarang kita menjadi presenter. Dan di sini ada mikrofon, kamera, dan nomor meeting. Setelah seperti ini, kita bisa men-share nomor meeting kita kepada murid-murid untuk join. Dan di sini ada partisipan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Cisco Webex. Kelebihan yang pertama adalah kualitas video HD. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh Cisco Webex adalah aplikasi ini akan memberikan layanan kepuasan kepada penggunanya dengan tampilan video yang HD. Jadi, ketika teman-teman sedang dalam kegiatan atau sedang berkomunikasi lewat video, tidak khawatir akan kualitas sebuah video yang buruk atau bisa dibilang buram. Maka, teman-teman tidak perlu repot-repot mengatur tampilannya atau menyangka bahwa video yang disediakan oleh Cisco Webex dalam keadaan yang berpixel rendah sehingga blur. Tentunya, dengan kelebihan seperti ini, maka penggunaan Cisco Webex menjadi lebih nyaman dan efektif. Teman-teman juga tidak perlu mengira bahwa tampilan yang diberikan oleh Cisco Webex tidak sebaik pesaingnya. Contohnya, Zoom, Google Meeting, Google Meet, ya seperti itulah. Yang kedua ada mobile friendly. Sudah bukan rahasia lagi jika Cisco Webex merupakan aplikasi video conference yang mudah digunakan. Bahkan orang yang baru megang smartphone atau ponsel pun tidak akan kesulitan ketika menggunakan Cisco Webex pertama kali. Selain itu, aplikasi ini juga tidak harus membutuhkan sebuah registrasi yang rumit dan membingungkan yang menyita banyak waktu. Yang Anda hanya perlukan hanyalah memiliki sebuah akun Gmail atau email yang lainnya yang akan dijadikan sebagai akun Webex teman-teman. Selain itu juga, Cisco Webex tidak terbatas pada smartphone dan suatu sistem operasi tertentu. Semua merek smartphone dan sistem operasi sudah compatible dengan salah satu aplikasi video conference yang juga terbaik dan juga cukup banyak digunakan di seluruh belahan dunia. Kelebihan Cisco Webex yang ketiga adalah mudah membagikan layar ke semua orang. Cisco Webex adalah aplikasi yang sangat fleksibel dalam membagikan sebuah video atau tayangan langsungnya ke berbagai teman atau rekan kerja dan sebagainya. Dengan begitu, maka sangat mudah mengetahui keadaan atau kegiatan seseorang dalam bervideo. Maka teman-teman tidak pusing-pusing lagi harus membagikan video ke siapa dan bagaimana. Di Cisco Webex Meeting sudah dipersiapkan dan sudah ada. Tinggal kita saja yang memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang keempat, adanya fitur Google Assistant. Apakah teman-teman menyangka bahwa Cisco Webex Meeting menyediakan fitur perintah suara dengan Google Assistant dan Google Home Hub yang dapat memudahkan dalam mencari sesuatu atau berbicara? Cisco Webex juga sudah menyediakan fitur ini dengan tujuan untuk memudahkan suatu percakapan dan memudahkan suatu ponsel dalam mencari segala berita dan sebagainya di Google dan apapun yang ia inginkan. Artinya, dengan fitur tersebut maka nyaman dalam menggunakan Cisco Webex dengan dukungan Google Assistant itu. Jadi, teman-teman yang tidak ingin repot dalam mencari sesuatu, maka cukup berbicara saja, maka informasi akan didapat dengan mudah. Teman-teman juga bisa mengetik lewat Google Assistant sehingga pada saat mengobrol lewat chat di Cisco Webex tidak lama dan menguras waktu yang banyak. Yang kelima, tata letak video yang dapat disesuaikan sesuai keinginan. Selanjutnya, tersedia secara gratis loh. Nah, yang selanjutnya ini ada kekurangan Cisco Webex. Yang pertama, tidak begitu dikenal. Karena kekurangan pertama yang dimiliki Cisco Webex adalah aplikasi ini tidak banyak dikenal oleh banyak orang sehingga sebagai apapun kelebihannya, maka tak akan berguna jika tidak ada yang memanfaatkan atau memakainya. Fitur penjadwalan yang kurang menarik. Masalah kedua yang dinilai sebagai kekurangan dari Cisco Webex adalah aplikasi ini menyediakan penjadwal yang kurang begitu menarik. Sebenarnya, bukan hanya aplikasi Cisco Webex saja yang kurang menarik akan tampilannya. Mayoritas aplikasi video conference di Android pun juga memiliki tampilan yang kurang memuaskan. Maka sebaiknya setiap aplikasi memperhatikan tampilan antar mukanya.
Yang ketiga, lebih banyak menghabiskan data. Kekurangan Cisco Webex yang ketiga adalah aplikasi ini membutuhkan data internet yang besar. Dengan fitur live videonya, maka otomatis lebih banyak data yang dibutuhkan. Yang keempat, menguras koneksi data yang stabil. Nah, jadi kesimpulan dari semua ini, aplikasi Cisco Webex memudahkan kita dalam kegiatan berkomunikasi kita, baik itu hanya sekedar mengetahui keadaan ataupun kabar sanak saudara atau bekerja dan yang lainnya, sehingga memudahkan dalam bertukar informasi ataupun kabar. Sekian dari pemaparan saya tentang kelebihan dan kekurangan Cisco Webex. Terima kasih.